Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Hulidin dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 53020010072, kelas D dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kali ini, saya akan membahas seorang tokoh intelektual muslim di Indonesia, yaitu Nurcholish Madjid, atau yang sering kita sebut dengan Cak Nur. Beliau ini berperan penting dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, yang lahir pada tanggal 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur. Nurcholish Madjid merupakan seorang cendekiawan yang sangat mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat. Latar belakang Nurcholish Madjid sebagai seorang intelektual yang menggabungkan pemikiran Islam dan modernitas, serta memperkenalkan konsep-konsep baru dalam dunia keagamaan dan sosial, menjadi salah satu faktor utama dalam kesuksesannya dalam membentuk pemikiran moderat di Indonesia. Moderasi Islam dalam pemikiran Nurcholish Madjid menjadi tema sentral yang mencerminkan pandangannya tentang bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dengan perkembangan zaman. Cak Nur berusaha menampilkan Islam yang ramah terhadap pluralitas, menghargai perbedaan, dan selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial politik tanpa mengorbankan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pemikiran Nurcholish Madjid, moderasi bukan hanya sekedar sikap toleransi, tapi juga merupakan bagian dari upaya memahami agama secara kontekstual dan inklusif. Pemikiran moderasi ini juga penting dalam menjaga keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Nurcholish Madjid memperkenalkan gagasan bahwa Islam di Indonesia tidak hanya harus menjadi agama yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai sumber moral dan etika dalam membangun masyarakat yang plural dan demokratis. Tema moderasi Islam ini penting sebagai upaya membangun harmoni sosial dan mencegah konflik antar umat beragama di Indonesia. Cak Nur ini mempunyai karya yang sangat banyak. Salah satunya itu buku yang berjudul Islam Agama Peradaban. Dalam buku ini, Cak Nur mencoba menawarkan pemikiran baru tentang bagaimana Islam dapat berperan dalam membangun peradaban yang lebih maju. Nah, pokok utama dalam buku ini, yang pertama, pengertian agama menurut Nurcholish Madjid. Beliau mengemukakan pandangannya terhadap agama sebagai sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang memberikan makna bagi kehidupan manusia. Beliau menekankan bahwa agama bukan hanya ritual, tetapi berkaitan juga dengan akhlak, sosial, dan peradaban. Kemudian yang kedua, Islam dan peradaban. Di sini, Cak Nur menegaskan bahwa Islam memiliki potensi untuk menjadi dasar bagi perkembangan peradaban yang lebih baik. Beliau mengkritik pandangan yang menyederhanakan Islam sebagai agama yang hanya berfokus pada urusan ritual dan kehidupan akhirat tanpa memperhatikan aspek-aspek duniawi seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan sosial. Kemudian yang ketiga, kritik terhadap pandangan statis. Cak Nur mengkritik pandangan yang menganggap Islam sebagai sesuatu yang statis dan tidak bisa berkembang. Beliau percaya bahwa Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan zaman dan perubahan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar ajarannya. Kemudian yang terakhir, Islam dan modernitas. Cak Nur juga membahas hubungan antara Islam dan modernitas. Beliau menyarankan agar umat Islam tidak takut terhadap perubahan dan kemajuan zaman, melainkan harus aktif berpartisipasi dalam dunia modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang universal. Pemikiran Nurcholish Madjid dalam buku ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks menghadapi tantangan zaman modern yang penuh dinamika. Beberapa refleksi mengenai pemikiran Nurcholish Madjid bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu menghargai agama sebagai sistem kehidupan yang holistik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengaplikasikan pemikiran ini dengan tidak memisahkan antara agama dan kehidupan duniawi. Sebagai contoh, menerapkan nilai keadilan, kasih sayang, dan kerja keras dalam interaksi sosial, pekerjaan, dan dalam mengelola hubungan antar sesama. Ini akan membantu kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan beradab, di mana agama menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya saat beribadah. Kemudian yang kedua, Islam sebagai sumber peradaban yang dinamis. Kita bisa menerapkan pandangan ini dengan tidak takut untuk mengikuti kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sepanjang itu tidak menentang dengan prinsip dasar ajaran Islam. Misalnya, kita dapat mengembangkan teknologi dengan tetap menjaga etika dan nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan keadilan. Kemudian yang ketiga, toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan. Di sini, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan dengan
berinteraksi secara inklusif dengan orang lain, baik yang seagama maupun tidak seagama. Menghargai keragaman dalam masyarakat merupakan wujud dari penerapan prinsip toleransi yang diajarkan oleh Islam. Dalam konteks ini, kita bisa menghindari sikap eksklusif dan lebih menekankan pada persatuan dalam keragaman. Selanjutnya, yang terakhir, menjaga keseimbangan antara duniawi dan ukhawi. Salah satu ajaran Nurholis Majid adalah pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhawi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan dengan tidak hanya fokus pada pencapaian duniawi seperti karir, kekayaan, atau status sosial, tapi juga memberikan perhatian yang cukup pada kehidupan spiritual dan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan cara ini, kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih seimbang dan hakiki tanpa melupakan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial. Oke, setelah kita membahas tentang latar belakangnya Cak Nur, pemikiran Cak Nur, dan karya-karya Cak Nur, salah satunya itu buku yang berjudul Islam, Agama Peradaban. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini yaitu Cak Nur ini merupakan seorang pemikir Islam terkemuka di Indonesia, banyak mengembangkan gagasan tentang moderasi Islam yang tercermin dalam karyanya salah satu karyanya yang berjudul Islam, Agama Peradaban. Dalam karya tersebut, Cak Nur menekankan pentingnya Islam sebagai agama yang mampu menjadi landasan peradaban, bukan hanya sekedar dogma atau ritual semata. Cak Nur mengusulkan moderasi Islam sebagai jalan tengah antara ekstremisme dan sekularisme. Beliau mendukung pemahaman yang inklusif, toleran, dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan universal. Bagi Cak Nur, moderasi Islam tidak hanya berarti menghindari kekerasan atau radikalisasi, tapi juga menegaskan prinsip-prinsip kemajuan, keadilan, dan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Islam harus berperan aktif dalam mengembangkan peradaban melalui pendidikan, sains, dan budaya dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar agama. Islam seharusnya menjadi agama yang membangun peradaban, mengedepankan toleransi dan moderasi, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran-ajaran utamanya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang Cak Nur dan karya-karyanya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.